Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semuanya. Saya ucapkan, saya Naswada Ramadan mewakili dari kelompok 7 izin untuk mempresentasikan mengenai laporan tugas ujian akhir kami, yakni SIM Online System atau Simons. Sebelum saya melanjutkan presentasi, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu mata kuliah, yakni Bapak Ari Kurniawan. Atas bimbingan beliau, website kami, Simons, dapat terrealisasikan dengan baik. Sebelum lanjut kepada presentasi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya serta kelompok saya terlebih dahulu. Nama saya Naswa Dafar Ramadan dengan NIM akhir 023. Saya Haya Fadila dengan NIM akhir 005. Saya Muhammad Zakil Asyail Arif dengan NIM akhir 031. Saya Alvinur Inayati Ningrum dengan NIM akhir 063. Simons atau SIM Online System merupakan sebuah website yang kami rancang dengan latar belakang dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah sangat pesat sekali, sehingga mewujudkan sebuah inovasi baru yang berkaitan dengan bidang pemerintahan. Seperti yang kita ketahui bersama, ketika akan mengurus sebuah SIM baru, terdapat beberapa proses yang sangat rumit dan memiliki antrian yang sangat panjang. Oleh karenanya, kami merancang sebuah website yang dapat mengakomodasi semua kebutuhan untuk pengurusan SIM, akan tetapi dapat dilakukan secara online dan di rumah, sehingga tanpa meribetkan para pengguna. Untuk dasar permasalahan yang kami angkat sendiri dari website Simon sendiri, yakni yang pertama, antrian yang cukup panjang ketika akan membuat SIM, dan yang kedua adalah mayoritas jarak dari pengguna menuju ke tempat pengurusan itu sangat jauh. Sehingga Simons hadir untuk mengakomodasi semua permasalahan tersebut untuk mempermudah para pengguna dalam pengurusan SIM. Sebelum melanjutkan kepada website yang telah kami rancang, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan mengenai database yang telah kami rancang pada sebuah website, yakni pada halaman ERD atau Entity Relationship Diagram, kami memiliki entitas user yang memiliki atribut update, create, email, ID, password, name, card, dan NIK. Yang kedua, ada atribut exams atau ujian yang memiliki atribut ID, update, dan create. Lalu ada entitas yang ketiga yakni question atau pertanyaan yang memiliki atribut update, create, ID, question, option A, option B, option C, option D, dan jawaban. Lalu entitas selanjutnya ada exam status yang memiliki atribut status dan ID exam, dan entitas di country, phone, religion, province, update, dan grade, dan gender yang memiliki atribut gender dan ID. Selanjutnya, yakni pada bagian CDM, entitas exam, entitas user mengisi entitas form, di mana entitas form sendiri memiliki gender. Lalu user juga mengerjakan exams atau ujian yang selanjutnya pada exam tersebut terdapat pertanyaan. Lanjut kepada bagian PDM sebagai berikut. Lalu pada halaman use case, terdapat dua pelaku utama pada use case ini. Yang pertama adalah admin, yang dapat untuk mengirim SIM, mengelola data, dan juga mengakses soal. Lalu pelaku yang kedua adalah user, di mana user dapat melakukan edit profile, pembuatan SIM, perpanjangan SIM, dan juga tes.
kedua pelaku tersebut sama-sama dapat melakukan login. Lanjut kepada bagian flowchart terkait pembuatan SIM. Di mana yang pertama, pengguna akan masuk ke halaman web Siemens terlebih dahulu. Jika pengguna sudah memiliki akun, maka pengguna dapat langsung login ke dalam website. Jika belum, maka pengguna akan diwajibkan untuk melakukan registrasi akun terlebih dahulu. Selanjutnya, jika pengguna sudah berhasil untuk login ke dalam website, pengguna akan mengisi form pendaftaran SIM. Jika semua isi form tersebut sudah benar, maka pengguna dapat melanjutkan untuk mengisi soal tes teori. Sesudah mengisi soal tes, jika pengguna dinyatakan lulus, maka akan mendapatkan jadwal tes mengemudi. Jika belum, maka pengguna diharuskan untuk mengisi soal tes teori terlebih dahulu sampai lulus. Lanjut, jika pengguna sudah mendapatkan jadwal tes, selanjutnya pengguna akan melakukan tes mengemudi sesuai dengan jadwal yang telah diterima. Dan jika sudah dinyatakan lulus dari tes mengemudi, maka pengguna dapat mengupload tas foto dan melakukan proses pembuatan SIM hingga menerima SIM. Untuk selanjutnya terkait dengan perancangan website akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izinkan saya menjelaskan tentang alur pengkodingan dari website Siemens kami. Teknologi yang kami gunakan untuk dalam pembuatan website ini menggunakan teknologi Laravel, yaitu sebuah framework PHP framework yang menggunakan basis bahasa pemrograman PHP. Framework Laravel ini menggunakan struktur pengkodingan MVC, yaitu model, view, dan controller, di mana model itu sendiri adalah yang menghandle bagian logik dan yang berintegrasi dengan database dan database kami menggunakan MySQL sebagai database kami. Lalu model, view, controller. View itu sendiri yang adalah pengkodingan yang menampilkan UI yang akan tampil di website kami, yang akan dilihat oleh user, oleh pengguna yang mengunjungi website kami. Dan controller itu adalah yang menghubungkan antara model dan juga view. Dalam Laravel sendiri, alur pengkodingan dimulai dari web, di mana web ini mengatur rute yang diakses melalui pencarian di kolom search Google, di kolom search website yang akan dituju. Ya, dimulai dari rute dengan metode get route yang akan menghasilkan view home. Di mana view home ini adalah view yang pertama kali diakses oleh user yang mengakses website kami. Berikut adalah pengkodingan dari home. Setelah itu ada dashboard dengan metode get yang akan mengakses controller dashboard controller yang memiliki indeks, yang memiliki metode function index, di mana ini akan menghasilkan tampilan UI untuk dashboard untuk akses yang dimiliki oleh user yang teridentifikasi sebagai admin. Di mana di sini diperlukan middleware out, di mana middleware out ini sebagai syarat di mana user itu harus login terlebih dahulu. Lalu di sini ada root resource yang mengakses menerima request yang akan mengakses controller question, di mana router resource ini akan menghasilkan berbagai macam fungsi tergantung dari rute yang diambil dari kolom pencarian search pada website kami. Bisa dilihat di sini di question controller, ketika menggunakan router resource, maka controller yang diakses juga controller resource yang sudah disediakan oleh Laravel itu sendiri, di mana memiliki fungsi index untuk menampilkan halaman utama, lalu create untuk mengakses halaman create question, menginputkan soal-soal baru, lalu di sini ada store untuk validasi data ya, dan akan dimasukkan ke dalam database kami.
Lalu untuk bagian personality question sama seperti question, membuat soal yang hubungannya itu soal tentang kepribadian. Jadi di sini dibedakan antara soal tes teori, lalu yang ini soal untuk kepribadian. Lalu ada form controller, di mana ini akan menghandle pada bagian input form yang memiliki berbagai macam metode dan juga function di sini. Lalu ada juga form control user controller yang akan menghandle pada bagian login dan juga register. Berkenaan dengan model ada user PHP. Nah, di mana model yang kami gunakan untuk keseluruhan itu menggunakan protected dengan variabel guarded ID, di mana Laravel ini menyediakan fitur ketika variabel yang digunakan adalah guarded, maka yang akan dilindungi, seperti artinya dilindungi, maka yang tidak bisa diisi pada kolom di database hanya pada bagian ID-nya saja. Lalu untuk view dari dashboard ada di sini. Berikut adalah view dari dashboard. Kami menggunakan Blade Template Engine yang digunakan oleh Laravel, di mana kita bisa memisahkan bagian-bagian yang bisa disebut sebagai komponen menjadi file-file yang terpisah seperti ini. Ada layout, ada partials, ada personalities, quest, dan lain sebagainya. Lalu untuk quest, ini di mana ketika tidak teridentifikasi sebagai admin, maka akan ditampilkan ke bagian ini. Ini untuk tes teorinya. Ini adalah alur pengkodingan dari yang dimulai dari form, dari pendaftaran, pengisian form pendaftaran, lalu dilanjut dengan ini untuk tes teorinya sebagai berikut. Lalu ini untuk sesi pengambilan foto dan hasil tes teori. Baik, sekian dari alur pengkodingan. Untuk selanjutnya akan menjelaskan tentang website kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alur dari admin. Yang pertama adalah login. Di sini admin sudah mempunyai akun, sehingga langsung masuk saja bagian home. Bagian home terdapat home, layanan, tentang kami, kontak, dan admin. Di sini pada pilihan admin terdapat dashboard dan logout. Kemudian masuk pada dashboard. Di bagian dashboard terdapat list soal, di home, dan juga logout. Di mana list soal kita bisa masuk. Kemudian ada tambah soal baru untuk menambahkan soal. Kemudian pertanyaannya seperti contoh, lampu lalu lintas warna hijau artinya terdapat pilihan A, B, C yang dapat diisi dengan pilihan ganda. Pilihan A, berhenti. Kedua, berjalan. Dan pilihan C, hati-hati. Di sini kita dapat memilih jawaban yang benar pada kolom jawaban,
Jawaban yang benar adalah pilihan B. Kemudian tambah soal baru. Dan soal sudah masuk pada list soal yang akan digunakan untuk tes. Di nomor 6 ya. Kemudian pada halaman home, kembali pada home yang awal dan kita bisa logout. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Alfi. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan ditampilkan halaman awal pada halaman user. Di halaman user terdapat menu home, layanan, tentang kami, kontak, login, dan register. Jadi sebelum kita mempunyai akun, kita akan mendaftarkan akun kita terlebih dahulu melalui menu register. Klik register. Kemudian di sana kita disuruh untuk melengkapi blanko. Terdapat yang harus dilengkapi adalah nama lengkap, nick, kemudian alamat email, kemudian password. Dan klik daftar. Setelah itu berhasil untuk mendaftar, kemudian kita akan login terlebih dahulu, kemudian masukkan alamat email dan password, klik login. Selanjutnya untuk perpanjangan SIM dan pembuatan SIM baru, kita akan klik menu layanan. Kemudian di situ ada menu, ada fitur pengajuan SIM baru dan perpanjangan SIM. Kemudian untuk mengajukan SIM baru, kita klik fitur pengajuan SIM baru. Kemudian kita mengisi form pendaftaran terlebih dahulu. Terdapat nama, alamat email, nick, tanggal lahir, tempat lahir, nomor telepon, kemudian ada alamat, kewarganegaraan, provinsi, kota, golongan SIM yang akan kita buat, SIM C untuk kendaraan bermotor, seperti sepeda motor, kendaraan roda 2. Kemudian agama, kemudian kita jenis kelamin, kemudian diisikan pendidikan terakhir, kemudian pekerjaan. Kemudian klik daftar. Setelah itu kita akan mengerjakan tes teori. Langsung saja kita fokus pada nomor 6, itu terdapat lampu lalu lintas berwarna hijau yang berarti itu tadi soal yang dimasukkan oleh admin. Sehingga masuk ke database dan masuk ke dalam soal tes teori di halaman user.
Setelah itu, setelah selesai mengerjakan, kita klik selesai. Hasil dari tes teori tadi mendapatkan nilai 67. Kemudian kita disuruh untuk mengambil foto jika tes tadi tidak gagal atau kurang memenuhi nilainya kurang memenuhi, maka akan kembali tes lagi. Jadi tidak menampilkan pengambilan foto. Tetapi jika nilainya itu sudah memenuhi, kita akan diarahkan ke halaman pengambilan foto. Oke, kita dapat klik mulai kamera itu untuk secara langsung memfoto dari laptop kita. Ambil foto. Kemudian klik ambil foto. Kemudian klik selesai. Oke, setelah itu kita selesai tes teori. Selanjutnya, SIM akan dikirim ke email Anda. Oke, untuk selanjutnya, untuk tahapan selanjutnya, pengiriman SIM akan diinfokan ke email Anda masing-masing. Untuk melogout akun kita klik akun kita, nama di pojok kanan, kemudian pilih logout. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Dava. Baik, sekian dari presentasi mengenai pembuatan website Siemens kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili teman-teman sekalian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi